Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya berpesan kepada anak-anakku semuanya, senantiasa jaga diri, jaga kondisi, jaga kesehatan, senantiasa berolahraga, jauhi tempat-tempat keramaian dan kerumunan, kemudian senantiasa physical distancing, kemudian social distancing, dan lebih aman senantiasa beraktivitas hanya di rumah saja. Walaupun tetap di rumah, tetapi kita tetap beraktivitas, belajar penuh semangat. Karena pembelajaran saat ini di tengah pandemi ini, kita pembelajarannya secara daring. Baik, kita mulai pembelajaran pada pertemuan pertama secara daring ini. Materinya adalah pola bilangan. Materi ini adalah materi kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian perkenalkan, ini saya merupakan guru baru setelah kalian di kelas 7, sekarang sudah di kelas 10. Saya Bapak Sunarto, SPD. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita sampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran atau mengikuti pelajaran di era new normal ini, siswa diharapkan dapat yang pertama memahami pola bilangan, kemudian menjelaskan pengertian pola bilangan, mengetahui pola bilangan segitiga Pascal, kemudian menjelaskan barisan dan deret bilangan, menjelaskan barisan dan deret aritmatika, menjelaskan barisan dan deret geometri. Nah, untuk sikapnya setelah belajar materi ini, kalian diharapkan bisa senantiasa bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah, di sini saya kasih warna merah, saya beri warna merah. Ini adalah materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Jadi pada pertemuan kali ini, tujuan kita ini di samping juga bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi dasarnya, ya, KD-nya adalah KD 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan, ya, pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kata kuncinya, ya, ada kata pola, ada barisan bilangan, ada konfigurasi objek, kemudian ada Fibonacci. Yang berikutnya, nah, kita mulai sekarang pola bilangan. Nah, pola bilangan. Nah, kamu amati kalender yang ada pada tayangan ini. Nah, ini mohon maaf gambarnya kurang begitu jelas. Nah, ini saya ambil kalender tahun 2007 bulan Oktober, ya. Jadi ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, tanggalnya terlihat, ya, walaupun agak samar-samar. Nah, kamu amati anak-anak, kamu amati. Nah, kemudian setelah kamu amati, pola bilangan apa yang dapat kamu temukan dalam suatu baris atau suatu kolom? Baris itu yang mendatar, ya. Kemudian kalau kolom itu yang vertikal. Nah, ini ya, kamu amati anak-anak, ya, diamati. Baik. Nah, setelah kita amati, kita akan mendapatkan urutan baris pertama. Nah, urutan baris pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang berikutnya, kalau urutan sesuai dengan kolom 1, 7, 14, 21, 20, 8,
7, 14, 21, 28. Kita lihat yang berikutnya lagi. Diagonal. Urutan sesuai diagonal. Ya, yang ke kanan. Diagonal yang ke kanan. 1, 9, 17, 25. Kemudian yang berikutnya diagonal yang kiri atau ke kiri. 6, 12, 18, 24, 30. Nah, ini adalah urutan-urutan atau bilangan-bilangan yang terdapat di kalender bulan Oktober tahun 2007. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kamu bisa memberikan komentar. Ya, bagaimana cara menentukannya? Ya, cara menentukannya. Oh, tadi menurut baris yang pertama tadi kok 1, setelah 1 kok 2, setelah 2 kok 3, dan seterusnya. Kemudian urutan sesuai diagonal tadi, atau urutan sesuai dengan kolom yang pertama tadi. 7 pertama, setelah itu kok 14, setelah itu 21, setelah itu 28, dan seterusnya. Nah, coba kamu pikirkan, bagaimana cara menentukan bilangan-bilangan berikutnya. Baik. Nah, setelah kita cermati pada baris pertama tadi, pada baris pertama tadi ada 1, 2, 3, dan seterusnya tadi, itu diberi nama susunan bilangan asli yang kurang dari 7. Nah, sementara untuk kolom yang pertama tadi diberi nama susunan bilangan asli kelipatan 7 yang lebih dari 6 dan kurang dari 29. Kemudian yang berikutnya pada diagonal kanan diberi nama susunan bilangan asli kelipatan 8 yang kurang dari 26. Sementara yang diagonal kiri diberi nama susunan bilangan asli kelipatan 6 yang lebih dari 5 kurang dari 31. Itu nama susunan bilangan asli. Semuanya bilangan asli ya, anak-anak. Nah, sekarang kamu cermati. Nah, kamu cocokkan jawaban kamu tadi. Baris pertama pada kalender tadi adalah urutan berikut diperoleh atau bilangan berikutnya itu diperoleh dengan cara menambah 1 pada bilangan sebelumnya. Jadi setelah 1, ya, setelah 1 itu 2. 1 jadi 2, itu berarti harus ditambah 1. 2 jadi 3, juga harus ditambah 1. 3 jadi 4, juga harus ditambah 1. Jadi itu ya, aturannya. Kemudian kolom 1 yang ke bawah tadi 1, 7, 14, kemudian berapa tadi? 21, kemudian 28. Nah, itu apa? Untuk mendapatkan urutan berikutnya itu diperoleh dengan cara bagaimana? Menambah 7 pada bilangan sebelumnya. Kita lanjut, diagonal yang ke kanan ya, diagonal yang ke kanan adalah urutan atau urutan berikutnya atau bilangan berikutnya itu diperoleh dengan menambah 8 pada bilangan sebelumnya. Ya, jadi tambah 8 pada bilangan sebelumnya. Sementara yang terakhir tadi diagonal kiri tadi adalah urutan
susunan berikutnya diperoleh dengan menambah 6 pada bilangan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan jawaban Anda tadi? Sudah benar atau belum? Nah, mudah-mudahan sudah betul. Baik, kita lanjutkan. Nah, kamu lihat ada gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar berupa noktah-noktah yang disusun. Ya, noktah-noktah yang disusun menyerupai bangun datar. Noktahnya hanya 1, kemudian noktahnya berapa ini? 4, noktahnya berapa? Ya, 9, noktahnya berapa? 6, 16. Nah, coba sambil melihat, kamu berpikir bentuknya berbentuk apa. Kita lanjutkan. Nah, ini juga noktah lagi. Noktah 2. Noktahnya ada 6. Noktahnya ada berapa ini anak-anak? Kita hitung ada berapa? Iya, ada 12. Nah, kemudian noktahnya ada berapa ini? Noktahnya ada berapa? Ada berapa? Oke, betul ya. 20. Dibentuk ya menyerupai bangun datar berupa apa? Oke, ya. Persegi panjang. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, tidak asing lagi bentuknya. Ada 1 noktahnya, ada 3. Kemudian ada berapa ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu ada berapa di sini? Nah, setelah 10 ada 15 noktah. Bentuknya berbentuk segitiga. Nah, ini berikutnya. Ada gambar apa ini? Ada gambar persegi belah ketupat. Ya, belah ketupat. Kemudian yang berikutnya lagi. Nah, ada gambar segitiga. Tapi yang tersusun dari segitiga-segitiga yang kecil. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, ada segitiga juga. Segitiga diperbesar lagi, diperbesar lagi. Perhatikan. Nah, coba kalian berikan aturan atau cara menentukan suku berikutnya pada pola bilangan. Nah, pada pola bilangan di sini. Artinya apa ini? Kalau misalkan ini kembali ke nomor 1, kalau ini kita wujudkan dalam bentuk bilangan, ini bilangan berapa anak-anak? 1. Ini berapa bilangannya? 4. Ini berapa bilangannya? Berapa? 9. Ini berapa? Yang berikutnya ini ada berapa? 16. Nah, untuk mendapatkan 4 ini kita harus bagaimana? Untuk mendapatkan 1 kita harus bagaimana? Mendapatkan 4 harus bagaimana? Mendapatkan 9 harus bagaimana? Mendapatkan 16 itu harus bagaimana? Bisa dipikirkan. Oke, kita lanjutkan. Udah ketemu? Oke. Nah, coba dicermati jawaban kalian sama atau tidak. Yang pertama, nah, namanya adalah susunan persegi atau noktah-noktah tadi disusun menjadi bentuk persegi. Apa aturannya? Aturannya adalah ya, urutan berikutnya diperoleh dari kuadrat bilangan asli. Masih ingat bilangan asli anak-anak? 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi urutan ya, bilangan asli itu merupakan bilangan urutan. Yang terkecilnya adalah 1. Kemudian yang berikutnya yang kedua tadi. Nah, susunan persegi panjang. Bentuknya kan tadi kan persegi panjang.
Apa aturannya? Urutan berikutnya diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Nah, panjang dan lebarnya. Kemudian yang berikutnya, susunan segitiga. Apa aturannya? Nah, urutan berikutnya diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan sebelumnya dengan bilangan sebelumnya ditambah 1 dibagi 2. Jadi mengalihkan bilangan sebelumnya dengan bilangan sebelumnya ditambah 1 dibagi 2. Kemudian yang berikutnya, susunan belah ketupat. Aturannya, urutan berikutnya diperoleh dengan menghubungkan titik tengah setiap sisinya. Kemudian yang kelima, susunan segitiga Pascal. Nah, ini istilah baru ini anak, segitiga Pascal. Apa aturannya? Aturannya adalah baris berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan unsur di depan dan di belakangnya. Yang berikutnya yang keenam, susunan segitiga dalam. Apa aturannya? Suku berikutnya diperoleh dengan menghubungkan titik tengah tiap garis sisinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Dari apa yang sudah kita dapatkan tadi, nah, kita bisa mendapatkan satu pola. Nah, apa pola itu? Pola adalah susunan atau rangkaian objek-objek yang memiliki aturan dengan syarat ada urutan, ada aturan, dan urutannya merupakan bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sebagai soal latihannya, kamu perhatikan di sini. Nah, tadi segitiga yang tadi. Segitiga yang tadi itu sering disebut dengan segitiga Pascal. Ya, segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Nah, nanti tolong dilanjutkan sampai dengan baris yang ke-10. Nah, kita jumlahkan pada urutan baris pertama. Nah, ada berapa bilangannya? Ada urutan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Kemudian sesuai dengan diagonal pertama, diagonal kedua, diagonal ketiga, diagonal keempat, dan seterusnya. Nah, kalau kita jumlahkan berdasarkan baris yang atau mendatar, itu akan kita dapatkan. Nah, ini bilangannya hanya 1. Nah, sehingga jumlah mendatarnya ya 1. Kemudian kalau di sini ada berapa bilangannya? Ada 1, ada 1. Kalau dijumlahkan berapa? 2. Kemudian yang berikutnya 1, 1. Di sini 2. Berapa jumlahnya? Oke, 4. Kemudian yang berikutnya 8. Begitu seterusnya. Nah, ini. Nah, nanti tolong dilanjutkan sampai dengan baris yang ke-10. Kalau kita lihat ini sudah baris ke berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 baris lagi. Nah, nanti tolong dilanjutkan. Nah, menurut jumlah barisnya. Nah, ini anak-anak. Jadi pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu.
Nah, nanti kita sambung lagi, kemudian tugas-tugasnya nanti saya sampaikan di Google Classroom. Sekian, terima kasih, senantiasa jaga kesehatan dan tetap di rumah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.